Nah, ini pemahaman aplikasi teknologi terbaru. Ini inspirasinya VR. Sebenarnya sekarang VR kakak itu di Tahoma itu kita sewa, kita punya game khusus. Nah, tapi harus ke Tahoma, ke tempat kita. Terus yang ngelanjutin VR itu ada salah satu dia partnernya kakak. Dia memang ahli, dia CTO-nya. Dia memang ahli. Nah, dia sekarang bikin game terus. Bahkan dia diajak kerjasama sama kampus-kampus di Bali kayak gitu. Ternyata oh bagus nih trennya gitu. Coba aja misalnya kita lihat IG Tahoma itu pasti banyak orang main VR. Nah ini mungkin kalau yang pernah nonton Mr. Beat, inilah yang kita jadi inspirasi kayak gitu. Nah jadi ya, nah terus ini yang kedua, ini tuh lukisan tapi dibikin hidup. Oke, The Dream of Dali. Nah, tadi itu maksud kakak gini, kalau dari kakak ngelihat potensi VR, jadinya kalau VR itu kita jadikan salah satu value, added value, mau di kafenya kita kayak gitu, mungkin itu bisa menarik customer. Kita memang jualan itu makanan minuman, tapi dengan adanya VR itu bisa jadi gimmick atau yang membuat cafe kita viral kayak gitu. Jadinya ada core benefit, ada yang added value-nya. Nah, ini yang paling penting nih bagi generasi muda. Kita bukan pebisnis yang kayak sekedar jualan. Nanti ada nggak? Ah, nanti pikiran. Bisnis itu bukan gambling, bukan judi, tapi bisnis itu adalah kita tugasnya itu meminimalisir risiko dan kita sesuatu yang terencana kayak gitu. Nah, makanya tentu harus kita ahli kayak bikin bisnis model kanvas. Kita udah tahu, ah ini gampang lah, ini pasti adik-adik kan pasti belajar nih di kampus, pasti diajarin kayak gitu. Nah, masalahnya kakak dulu waktu bangun Tauma itu lemah di finance malah. Tapi sekarang mulai ngerti, ternyata costing itu penting dan yang penting itu net profit. Terus kakak ada hire, kebetulan teman waktu S2 di BINUS itu dia orang finance juga. Nah, ketemu Mbak Deborah juga. Jadinya kita bisa diskusi. Walaupun kakak orang marketing, tapi kakak harus punya teman orang finance segala macam. Jadinya dikasih masukan gitu loh. Oke. Nah, terakhir ini menurut kakak yang paling penting ya. Kalau kita kayak gini, bisnis, kadang kalau kita ngobrol sama orang, sama orang tua pun, nah kebetulan kakak sama orang tua pun nggak disetujui bisnisnya kakak, itu loh dari awal. Nah terus kalau kita nggak disetujui, bukan berarti ide kita itu buruk atau nggak valid. Begitu juga teman-teman. Kalau memang ngobrol ke teman oke, ke keluarga oke, biasanya mereka itu lebih ngasih kita oh risiko kayak gitu. Nah, mending apalagi waktu kuliah. Kuliah kan harusnya ya dikit risiko belum ada tanggung jawab kayak gitu kan. Tanggung jawab lebih lah. Jadinya kita itu bisa fokus ke ayo tes bisnisnya kita dengan ikut lomba-lomba. Kalau di lomba-lomba bisnis itu udah jelas investor atau orang-orang yang tertarik. Nah, kebetulan waktu DSC 2016 tuh
mungkin dikenal ya, yang paling terkenal sekarang itu ada Zenana Chip. Itu Gazan, temannya kakak itu yang juara satunya. Dia dapat waktu itu 500 juta. Kakak waktu itu cuma grand finalis dapat 5 besar. Nah, 5 besar itu kakak cuma dapat 50. Kalau yang juara dua ada teman dari Jogja, dia bisnis bikin gitar atau bass ya. Itu dapat 250 juta. Nah, gitu. Tapi itu artinya kalau kita pun dapat funding itu bukan berarti itu terakhirnya, tapi itu pembelajarannya dulu dilihat. Pembelajarannya waktu itu kakak, waktu DSC ini kan dia ada kita ajuin proposal. Proposalnya gampang. Kita udah dikasih kayak gininya apa namanya format, kita tinggal isi-isi aja. Terus kita akan presentasi secara online dulu, baru dipanggil secara khusus. Nanti setelah dipanggil secara khusus, lolos 10 besar. Nah, di sana ada kita ada kegiatan kayak market challenge di Surabaya, kakak gini apa namanya bikin video promosi Museum 10 November di Jogja, kakak juga waktu itu jualan gudeg kaleng Bu Citro kalau nggak salah di Malioboro gitu loh. Terus di Bandung bikin konser atau event. Nah, baru ke Jakarta lagi kalau kalau kita lolos-lolos. Itu kayak ada eliminasinya. Tapi sekarang mungkin ada skema-skema tertentu, tapi ini dah dari semua ini yang mungkin tetap bertahan, yang kakak lihat lah ada beberapa. Tapi memang apa namanya eh, di sini yang kita lihat itu adalah pengalaman. Waktu itu kakak dikasih banyak, bukan ceramah sih, takut masukan-masukan itu dari Pak Helmi Yahya namanya. Nah, karena dia Dewan Komisioner. Jadinya bagi kakak itu, adik-adik itu cobalah ikut-ikut lomba-lomba bisnis. Memulai bisnis itu kalau memang pakai modal sendiri, tapi kalau kita keterbatasan modal, ya ikut lomba bisnis. Kalau kamu yakin ide bisnismu bagus, tapi kalau ide bisnismu nggak jalan, ya buat apa kayak gitu. Kalau kita punya bisnis, ternyata bisa ngejalanin, misalnya kita bisnis gorengan, lalapan, apa. Kalau kakak ya lebih senang sekarang bisnis itu bisnis kecil-kecilan, tapi untungnya cepat, net profitnya cepat, cash flow-nya cepat kayak gitu. Nah, ini udah ada kok nih. Nanti slide-nya bisa udah kakak kasih. Ini step-stepnya gitu loh untuk dapat fundingnya. Nah, setelah itu yang kakak bilang tadi ada PPBT atau CPPBT. Nah, ini kan perusahaan pemula bisnis teknologi. Inilah yang kakak ikutin gitu loh. Ikut kakak PPBT untuk yang VR. Nah, ini setiap tahun nih ada dari tiap tahun, tapi mungkin beda program namanya. Nah, kayak gini dah. Nanti kita kasih RAB. Nah, RAB ini memang orang-orang finance yang jago. Kalau kakak negosiasinya jago. Kebetulan orang finance itu teman kakak dosen di Unhi ada. Dia itu memang dosen akuntansi. Nah, itu dah yang ngebantu kakak untuk bikin-bikin gininya RAB yang bagus gimana kayak gitu. Nah, tapi teman-teman kan udah ahli nih pasti bikin RAB kayak gitu. RAB itu harus dia detail kayak gitu. Nah, kayak kayak gini lah RAB-nya. Harus jelas dia kalau kita proyeknya apa, IT, jelas dia. Makanya teman kakak, adik sepupu kakak yang jago IT, teman kakak yang jago finance, kakak yang jago negosiasi, nah, kayak gitu. Nah, ini gamenya kakak sih. Nah, ini kita lihat kan, waktu itu aja 250, 500 sampai 1 M. Kakak bisa berhasil itu CPPBT atau pra startup itu dapat sekali. Untuk yang startup itu dapat 2 kali. Nah, tapi yang startup PPBT ini kan 500 paling gede. Kakak waktu itu dapat 400-an 2 kali gitu loh. Kalau startup ini pasti 250 kayak gitu. Makanya total bisa 1,1 M. Nah, ini inovasi sih. Nah, ini juga ada namanya fasilitas bidang kebudayaan. Ini kita juga bikin aplikasi. Nah, tapi ini tuh kita cuma membuatkan aplikasinya aja. Proyeknya EBK itu dari seniman. Seniman yang boleh mengajukan atau teman kakak yang bikin yang punya bukunya itu yang mengajukan, tapi kita yang kolaborasi untuk membuat proyek ini kayak itu. Dapat juga pendanaan tambahan kayak gitu. Ini augmented reality dia. Nah, kalau ikut PPBT dulu, ini setiap tahun loh, kita bisa dapat pelatihan gratis ke London, gratis lagi. Itu dapat banyak masukan kayak gitu.
Nah, kalau bagi kakak ya, yang paling penting itu biar kita meminimalisir untuk kegagalan itu uji pasar dulu. Banyak yang adik-adik generasi muda atau yang mahasiswa yang lagi skripsi itu datang ke Tahoma, kakak kasih. Terus mereka punya jajanan-jajanan kayak gitu kan banyak kan anak-anak kuliner tuh. Kakak suruh dia kalau kamu mau tes dulu biar nggak rugi. Nah di sana ada dia ngetes gitu loh. Jadinya kakak memang tujuan kakak buka kafe atau Tahoma ini memang untuk kolaborasi bersama. Terus biar anak-anak generasi muda ini punya dia tempat juga kalau dia mau ngetes uji pasar produk-produknya, itu yang kakak lakukan. Tapi kakak jujur-jujuran. Daripada kakak yang ngomong, mending kamu tes aja langsung kayak gitu. Nah, itu dah yang kakak bilang juga, kalau di DSC itu ada yang namanya paham piawai persona. Kita dalam membangun bisnis itu dilatih mentalnya kita. Itu loh. Kenapa kita harus membangun bisnis di saat muda itu, karena nanti kepiawaian kita, personanya kita, gitu loh, pemahaman kita tentang bisnis, makin kita dalam, makin makin bagus kita apa namanya tahu oh masalah bisnis itu apa. Terus kalau kita ngejalan bisnis ini nanti ke depannya apa step-stepnya kayak gitu. Jangan kayak gambling. Nah sekarang kakak udah 3 tahun nih membangun Tama. Udah ada 3 cabang, tapi dua cabang itu gini. Satu, kenapa kok 3 tahun berani ekspansi? Sebenarnya itu lebih ke kolaborasi. Gini, teman kakak ada yang punya, kalau kita punya bisnis yang udah gede, investor akan datang, partner akan datang. Gini, yang penting jalanin dulu. Gini kan kita berpikir, dulu kakak berpikir, aduh gimana punya duit 10 juta, aduh gimana punya duit bulanan 100 juta, atau gimana punya duit bulanan 200 atau omset atau gimana. Nah, sebenarnya gini, untuk 1 juta sampai 3 juta itu mungkin kita tertatih-tatih. Tapi akan ada kesempatan nanti kalau kita udah ngejalan dengan bagus, untuk ke 10 juta, ke 100 itu bisa cepat. Misalnya nih, dulu waktu kakak bisnis gini kan tatwa, kakak cuma paling dapat 5 juta. Tapi pas udah bangun VR, gara-gara itu kakak bisa dapat funding. Nah, terus ketika kakak bangun Tahoma, nah itu udah 200 juta tiap bulan kayak gitu. Jadinya ada ya leverage atau nanti ada makin lama itu cepat lompatannya. Nah, kayak kakak sekarang ada investor datang, investor itu investor sama partner. Nah, kalau partner itu gini dia, apalagi sekarang ya bisnis kita lancar, dicari sama investor-investor yang crowdfunding. Banyak tuh kakak dapat sekarang apa namanya Fundex, apa urun dana, banyak lah yang dapat terus rame-rame dibuatin proyek kita untuk crowdfunding bisnisnya kita. Tapi harus ada satu yang jalan pasti. Nah, kalau kakak di Kintamani itu gini, partner kakak punya glamping. Segara glamping namanya, cek di IG. Nah, di sana ada apa namanya kakak disuruh handle untuk F&B-nya aja, untuk breakfast sama untuk apa namanya dinner. Nah, kakak simpel aja, investasi nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau kita bangun dari awal kan susah. Kita dikasih tempat ya udah bangun kecil-kecilan aja kayak gitu. Yang penting omsetnya kita investasi itu di bawah 100 juta, tapi udah 4 bulan udah balik modal. Nah, sekarang tinggal menikmati prosesnya gitu. Terus di gini juga di baju juga udah ada. Nah, kalau di baju, ini prosesnya Tahoma. Kalau di baju itu kakak cuma gini juga nggak bangun itu kerjasama dengan Tanjung Lima Villa. Itu nggak kan Pak Man dulu ngelihat kakak kan usaha sendiri nih F&B Tahoma ini. Dia ngelihat, oh bagus nih ginimu, aku percaya sama kamu. Mau nggak kamu ngendal? Bisnis itu tentang kepercayaan soalnya. Makanya jaga kepercayaan. Ya udah, kakak handle untuk marketing sekaligus dan handle mini kafenya atau mini restonya kayak gitu. Jadinya kita nggak perlu modal, cuman kita pakai sharing profit aja. Nanti dari omset itu kita dikasih 10%. Nah, kan lumayan. Nah, ini prosesnya Taoma ya dari gudang, kakak nabung duit itu eh, sampai 450 juta baru bangun Tahoma. Mungkin orang-orang berpikir bakal 1 M segala macam, tapi kakak 450 ngebangun udah sekaligus equipment. Tapi belum lantai 2 waktu itu. Ini kan ada prosesnya membangun dulu, ini angkringan dulu, membangun dulu, setelah itu lantai satunya aja. Nah sekarang ada lantai 2-nya kayak gitu.
Tapi lantai duanya itu cuma apa bin bag kayak gitu. Nah, kayak gini. Bin bag, ada Netflix, pelan-pelan kakak bikin ruangan Netflix gitu loh. Ada VR-nya, kakak renov untuk indoornya. Nah, tahun depan kakak bikin yang ada salonnya. Mungkin lantai 2 atau lantai 3 kakak bikin salon. Karena banyak yang ke Tauma itu, kakak lihat peluangnya. Banyak yang nail gel. Kenapa nggak kita siapin tempat aja? Atau sekaligus nongkrong, sekaligus bikin nail gel, atau eyelash. Nah, itu kan kita ngelihat peluang harus. Nah, ini nextnya Tahoma ini biar ada aja bayangan. Jadinya adik-adik generasi muda itu ketika kita udah tahu berbisnis, kita nyari funding, terus kita tahu juga tren-tren ke depannya. Itu sih paling penting bagi kakak. Jangan sampai bisnisnya kita kita aduh ini jangan kaku jadi pebisnis. Kita harus benar-benar ngebaca situasi kayak gitu. Oke, itu aja sih bagi kakak.